Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya Tiara Angelina Panjaitan dari kelas PSPK 20E ingin mempresentasikan hasil proposal seminar pendidikan saya di mana judulnya adalah pengaruh problem based learning atau PBL dan discover learning dengan media pembelajaran animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Ratu Evina Dibianti MSI dan Ibu Makarani Dalimunte SPD MPD. Adapun bab 1 di mana menjelaskan pendahuluan dan bab 2 menjelaskan tinjauan pustaka dan bab 3 menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di bab 1 ada pendahuluan di mana ada latar belakang, yaitu ikatan kimia adalah salah satu materi yang masih dianggap sulit oleh beberapa siswa kelas 10. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat sehingga siswa kurang aktif. Tidak ada media animasi atau video animasi tentang ikatan kimia sehingga siswa sulit memahami materi. Hasil belajar siswa kelas 10 yaitu rendah pada materi ikatan kimia. Maka dari itu saya mengambil judul pengaruh problem based learning atau PBL dan discover learning dengan media pembelajaran animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Adapun identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, ada model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi karena guru belum mampu mengembangkan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang kedua, guru kurang menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, siswa cenderung pasif dalam menerima pelajaran sehingga membuat siswa cepat bosan dan suka mengganggu temannya saat guru menjelaskan pelajaran kimia. Yang keempat, kurangnya penerapan model pembelajaran problem based learning dan discover learning pada materi ikatan kimia kelas 10. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan model problem based learning dan discover learning. Yang kedua, ada media pembelajaran yang digunakan adalah animasi. Yang ketiga adalah materi pokok yang akan diberikan yaitu materi ikatan kimia. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah penerapan problem based learning dan discover learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah dengan adanya media animasi dapat memahami pembelajaran ikatan kimia pada siswa? Yang ketiga, bagaimana perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan problem based learning dan discover learning? Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap pengaruh problem based learning dan discover learning? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SMA Imelda Medan dengan Medan kelas 10 dengan menggunakan problem based learning dan discover learning. Yang kedua, mengetahui pemahaman siswa SMA Imelda Medan kelas 10 dengan menggunakan metode pembelajaran menggunakan animasi pada materi ikatan kimia. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hasil belajar yang cepat dipahami oleh siswa SMA Imelda Medan kelas 10 dari problem based learning dan discover learning pada materi ikatan kimia. Dan yang keempat, mengetahui respon siswa terhadap pengaruh problem based learning dan discover learning. Adapun manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian terdiri dari dua dimensi, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis adalah manfaat pengembangan keilmuan atau untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian diantaranya yang pertama ada bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan tentang pengaruh problem based learning atau PBL dan discover learning serta media animasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi ikatan kimia. Yang kedua bagi siswa diharapkan belajar dengan modul pembelajaran problem based learning atau PBL dan discover learning dengan meningkatkan hasil belajar siswa.
Yang ketiga, bagi sekolah, model pembelajaran problem-based learning dan discover learning dapat menjadi masukan yang berarti atau bermakna bagi sekolah dalam rangka meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan peneliti tentang model pembelajaran problem-based learning atau PBL dan discover learning serta dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti. Adapun definisi operasional, di mana dalam penelitian ini bermaksud untuk menyamakan pandangan mengenai beberapa istilah yang digunakan judul penelitian. Yang pertama, model problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri dan berpikir tingkat lebih tinggi dan kepercayaan diri. Yang kedua, discover learning adalah proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi diri. Yang ketiga, media animasi merupakan salah satu bentuk presentasi gambar yang menarik, yang berupa simulasi gambar bergerak yang menggambarkan perpindahan atau pergerakan suatu objek mengenai suatu materi pembelajaran. Dan yang keempat, ada hasil belajar, yaitu pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Yang kelima, materi ikatan kimia, yaitu gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa dan molekul kimia. Adapun bab 2 di mana membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu model pembelajaran problem-based learning, membahas tentang model pembelajaran discover learning, media animasi, hasil belajar, dan ikatan kimia. Model pembelajaran problem-based learning adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada sebuah permasalahan yang mengantarkan mereka pada pengetahuan dan konsep baru yang belum mereka ketahui sebelumnya. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Dan yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Adapun kekurangan dari PBL tersebut yaitu yang pertama, PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBM lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Adapun model pembelajaran discover learning, di mana discover learning adalah suatu perangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Adapun kelebihan pada model tersebut yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa karena unsur berdiskusi. Yang keempat, mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena siswa berhasil melakukan penelitian. Dan yang kelima, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Sementara kekurangannya adalah yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan
pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak atau yang mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, model ini tidak cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah siswa yang banyak. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk kegiatan menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga, harapan dalam model ini dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa dengan cara lama. Dan yang keempat, pengajaran discovery learning ini dapat lebih cocok dalam pengembangan pemahaman, namun aspek lainnya kurang mendapat perhatian. Media animasi. Animasi merupakan salah satu media interaktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Animasi dalam bidang multimedia biasanya berupa potongan gambar yang kemudian disusun berurutan dan disatukan menjadi satu kesatuan yang terlihat bergerak. Mayer dan Moreno dalam Sukiasa dan Sukoco tahun 2013 halaman 129 mengemukakan bahwa animasi merupakan satu bentuk presentasi bergambar yang paling menarik, yang berupa simulasi gambar bergerak yang menggambarkan perpindahan atau pergerakan suatu objek. Penggunaan media animasi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu cara yang baik dalam meningkatkan efektivitas, efisien proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Selain itu, penggunaan media animasi juga dapat mengundang daya tarik dan motivasi siswa terhadap materi yang sedang ia pelajari, sehingga rasa bosan yang mungkin saja muncul selama proses pembelajaran dapat teratasi. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai perangkat keras dan pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak. Salah satu media pembelajaran non-fisik atau perangkat lunak yang mulai marak digunakan adalah media animasi. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau tingkah laku. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Bentuk perubahan sebagai hasil dari belajar berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan dan kecakapan. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Adapun ikatan kimia, di mana membahas tentang kestabilan unsur, di mana kestabilan unsur yaitu suatu unsur akan membentuk kestabilan dengan unsur yang lainnya dengan cara serah terima elektron sehingga terjadi ikatan kimia yang stabil. Ikatan kimia ialah gaya yang mengikat antar atom atau ion dalam setiap molekul dan senyawa. Yang kedua ada membahas ikatan ion, di mana ikatan ion yang terbentuk karena adanya transfer elektron antar atom disebut ikatan ion. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Ikatan ion memiliki struktur ikatan yang sangat kuat karena adanya perbedaan elektronegativitas yang relatif besar antar atom sehingga senyawa ion sangat sulit untuk diuraikan kembali. Yang ketiga, ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut
pasangan elektron ikatan atau PEI, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Dan yang keempat ada ikatan logam, di mana ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersamaan elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Ikatan ion tidak memungkinkan karena semua atom logam cenderung ingin melepas elektron dan membentuk ion positif. Demikian pula dengan ikatan kovalen. Atom logam mempunyai jumlah elektron valensi yang terlalu sedikit sehingga sulit membentuk ikatan kovalen terhadap kovalen. Terdapat suatu jenis ikatan yang dapat mengikat atom-atom logam, yaitu ikatan logam. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana dalam proses belajar mengajar, penggunaan media sangat berpengaruh dalam menentukan hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik. Dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, pengajar harus bisa menjadi sekreatif mungkin agar peserta didik mengalami peningkatan motivasi belajar dan pada akhirnya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Salah satu media potensial yang dapat dikembangkan adalah model problem-based learning dan discover learning yang tidak menyebabkan peserta didik merasa bosan dan lebih tertarik terhadap materi yang diberikan. Selain itu, dengan adanya media animasi ini, diharapkan siswa menjadi lebih aktif. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik. Adapun hipotesis terbagi menjadi 3, yaitu hipotesis verbal 1, di mana hanya hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan problem-based learning atau PBL dengan media animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10 lebih tinggi daripada siswa dibelajarkan dengan menggunakan discover learning. H0-nya, hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan discover learning tidak lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diberikan menggunakan problem-based learning atau PBL dengan media animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Pada hipotesis verbal 2, di mana hanya motivasi belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan PBL dengan media animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10 lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan discover learning. H0-nya, motivasi belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan discover learning tidak lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan PBL dengan media animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Hipotesis verbal 3-nya ada HA. Terdapat hubungan antara motivasi dengan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan PBL dengan media animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10 lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan discover learning. H0-nya tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan discover learning tidak lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan problem-based learning atau PBL dengan media animasi pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Adapun bab 3 yang membahas tentang metodologi penelitian, di mana dalam metodologi penelitian membahas tentang rancangan penelitian, yang kedua waktu dan lokasi penelitian, yang ketiga populasi dan sampel penelitian, yang keempat ada membahas instrumen penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang keenam ada angket, dan yang ketujuh teknik analisis data. Rancangan penelitian
yaitu yang digunakan dalam penelitian yaitu eksperimen semua atau kuasi eksperimen desain. Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa pada kedua kelas tersebut. Penelitian ini menyelidiki kemampuan adanya sebab akibat dan memberi perlakuan pada kelas eksperimen kemudian membandingkan dengan kelas kontrol. Kedua kelompok tersebut sama-sama diberikan tes awal pretest, tes awal atau pretest, dan tes akhir atau posttest. Waktu dan lokasi penelitian yaitu waktunya pada Jumat 30 Maret 2023 dan lokasi penelitiannya ada di sekolah SMA Imelda Medan. Populasi dan sampel penelitiannya, di mana populasi keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA di di sekolah SMA Imelda Medan tahun ajaran 2023 sampai 2024 yang terdiri dari dua kelas yaitu berjumlah 61 orang. Sampelnya yaitu sebagian atau wakil dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Tesnya dibagi menjadi dua tes yaitu pretest dan posttest. Angketnya yang pertama itu mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model PBL pada materi ikatan kimia kelas 10. Kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen. Angket diberikan setelah semua kegiatan belajar mengajar dan evaluasi dilakukan. Teknik analisis datanya, setelah keseluruhan data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan statistik yang sesuai. Daftar pustakanya yang telah terlampir. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih.